Menikahi gadis polos. Bab 003. Dasar bocil, diam saja kamu, balas Yogi kesal sehingga membuat Kevin ingin ketawa. Kevin mengira kakaknya itu akan menikah dengan Naura, tapi herannya kenapa papa dan mamahnya sudah setuju, padahal kan setahu Kevin kedua orang tuanya itu tidak setuju jika kakaknya menikah dengan Naura. Begitu pikir Kevin. Tapi Kevin gak mau ambil pusing karena dirinya harus berangkat sekolah, takutnya nanti malah telat. Ya udah deh mah, Pak Kevin berangkat dulu, pamit Kevin dengan menyalami kedua orang tuanya. Baik kakak, Cie yang mau nikah, ujar Kevin dengan ketawa menejek. Sialan kamu bocil, awas aja ya nanti, balas Yogi saat adiknya sudah berlari. Udah ayo kita juga harus segera berangkat, nanti malah telat lagi, ujar Reni. Ya udah ma ayo, balas Jordan, sedangkan Yogi mau gak mau harus menuruti keputusan kedua orang tuanya. Kekek. Sedangkan di rumah Dira kini sedang dirias oleh Mua. Dira terlihat sangat cantik mempesona, Dira juga terlihat lebih dewasa dan anggun dengan kebaya putih yang dikenakannya. Sayang kamu cantik banget sih, mama sampai pangling loh, ujar Rosa saat melihat anaknya sudah selesai dirias. Iya ya buk, kayak bukan Dira, balas Dira dengan mematut dirinya di depan cermin. Ibu serius nih memang mau nikahin aku dengan laki-laki itu? Dira gak kenal lo buk, kalau mau dibatalin masih ada waktu, ujar Dira dengan sedih. Jika biasanya calon pengantin akan terlihat bahagia, berbeda dengan Dira yang yabek terlihat sedih, pasalnya pernikahan itu bukan kemauannya. Hus, ngomong apa kamu itu? Ya jelas dilanjutlah, ini sudah menjadi kesepakatan bersama, balas Rosa. Rosa sebenarnya merasa kasihan dengan anaknya, tapi mau bagaimana lagi, Dira itu anak perempuan, akan sangat rugi jika Yogi sudah berbuat sesuatu dan tidak bertanggung jawab. Lagian kan Rosa tidak melihatnya sendiri. Terdengar pihak keluarga Yogi sudah datang, mereka langsung disambut dengan sangat baik oleh keluarga Dira. Kini Yogi sudah duduk di depan Pak Penghulu bersiap untuk mengucapkan ijab kabul. Bagaimana, apa saudara Yogi Erlangga sudah siap? Tanya Pak Penghulu. Iya saya sudah siap Pak, jawab Yogi yang entah kenapa malah tiba-tiba saja merasa deg-degan dan mendadak hatinya juga berdebar-debar gugup. Padahal sebelumnya Yogi mana pernah merasa seperti itu, menghadapi kliennya aja Yogi santai banget, lah ini kok rasanya gugup banget. 16. Kok aku jadi gugup gini ya? Mudah-mudahan aja aku bisa lancar mengucap ijab kabulnya nanti, gumam Yogi dalam hati. Saudara Yogi Erlangga bin Jordan Erlangga, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Dira Amelia binti Rudi Utomo dengan mas kawin berupa emas batangan seberat 100 gram serta uang tunai sebesar 500 juta dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dira Amelia binti Rudi Utomo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Yogi mengucapkannya dengan sekali tarikan nafas. Bagaimana para saksi sah? Sah, sah, sah. Akhirnya kini Yogi dengan Dira sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Setelah Yogi selesai mengucap ijab kabul, kini Dira keluar dengan didampingi oleh ibunya Sektika. Semua orang berdecak kagum melihat kecantikan Dira, kecuali Yogi yang masih menunduk. Ketika Dira mulai duduk di sebelah Yogi, barulah Yogi melihat ke arah Dira dan seketika jantung Yogi jadi berdetak lebih cepat karena melihat seorang wanita yang sangat cantik, dan wanita itu sekarang sudah sah menjadi istrinya. Bahkan Yogi sampai tak berkedip memandangi Dira. Gila cantik banget dia, jadi kelihatan lebih dewasa dan anggun jika begini, gumam Yogi dalam hati yang mengagumi kecantikan seorang wanita yang beberapa detik yang lalu sudah sah menjadi istrinya. Reni yang menyodorkan sepasang cincin di hadapan Yogi tidak dihiraukan oleh Yogi. Yogi malah asyik memandangi kecantikan Dira. Yogi, ini cincinnya kamu pasangain di jari istrimu?
ujar Reni yang tak dihiraukan oleh Yogi sehingga membuat Reni geleng-geleng kepala. Reni melihat Yogi malah asyik memandangi Dira. Apa sebegitu cantiknya istrimu sehingga kamu memandanginya terus begitu? Bisik mamahnya yang membuat Yogi sadar dari kekagumannya. Apaan sih mah? Enggak kok, elak Yogi. Halah ngaku aja, sampai-sampai mama bicara kamu gak denger, ujar Reni yang tiba-tiba membuat Yogi jadi salah tingkah. Sementara Reni yang melihatnya jadi ingin ketawa karena sebelumnya Reni mana pernah melihat anaknya yang tampan itu salah tingkah di depan seorang wanita. Ya udah ini cincinnya. Yogi segera mengambil cincin itu dari tangan mamahnya lalu Yogi segera memasangkan cincin itu di jari manis Dira. Menurut Yogi cincin itu terlihat begitu indah di jari Dira. Setelah itu gantian Dira yang memasang cincin di jari manis Yogi. Tak lupa sang fotografer mengabadikan momen itu. 17. Sayang ayo cium punggung tangan suami kamu, bisik Rosa di telinga Dira. Seperti arahan mamahnya Dira segera mengambil tangan Yogi lalu mencium punggung tangannya dan perebutan Dira itu sukses membuat jantung Yogi jadi gas sehat pasalnya jantung Yogi jadi berdetak lebih kencang dari biasanya. Sekarang gantian Yogi yang mencium kening Dira, tak jauh dari Yogi Dira juga sama merasakan apa yang Yogi rasakan. Ternyata gak hanya Yogi yang mengagumi kecantikan Dira begitupun Dira ternyata secara diam-diam mengagumi ketampanan Yogi. Yogi memang laki-laki yang tampan, tubuhnya atletis karena sering berolahraga, tangannya kekar berotot, Yogi benar-benar terlihat gagah di mata Dira. Duh dia tampan banget sih, udah ganteng malah makin ganteng aja pakai toksido itu. Apa sih aku kok malah mengaguminya, gumam Dira dalam hati. Setelah itu mereka banyak mengabadikan momen pernikahan itu dengan fotografer yang siap memotretnya. Sedangkan di sekolah Kevin tampak kecewa karena wanita yang dia sukai hari ini malah tidak berangkat ke sekolah padahal Kevin sudah ingin melihatnya. Sial udah aku bela-belain berangkat hari ini malah si dianya gak berangkat, tapi kira-kira dia kenapa ya kok hari ini gak berangkat ke sekolah, apa dia sakit? Gumam Kevin yang bertanya-tanya dalam hati. 18. Dira kanmu ajak suami kamu ke kamar biar bisa istirahat, kasihan suami kamu pasti capek abis acara pernikahan kalian tadi, ujar Rosa yang melihat anaknya cuek-cuek aja terhadap suaminya. Ke kamar Dira bu, masak Dira harus satu kamar sama dia sih bu? Gak tolak Dira yang belum terbiasa satu kamar dengan seorang laki-laki. Posisi Rosa dan Dira kini sedang berada di dapur sedangkan Yogi masih berada di depan memainkan ponsel di tangannya. Entah apa yang dilakukan Yogi dengan ponselnya, kedua orang tahu Yogi sudah pulang setelah acara pernikahan anaknya usai dan hari ini Yogi terpaksa tidak masuk ke kantor dulu. Dira, ingat ya sekarang kamu itu sudah resmi menjadi seorang istri, berbaktilah kepada suamimu dan menurutlah nak. Ingat jika kamu tidak mau menurut itu dosa apalagi jika kamu tidak mau melayaninya baik itu keperluannya atau melayaninya di atas ranjang kamu akan dilaknat oleh malaikat, pesan Rosa. Gitu ya bu, jawab Dira. Iya sayang maka hormatilah suami kamu layani dia dengan baik, siapkan semua keperluannya, kamu mengertikan? Tanya Rosa. Iya bu mengerti, jawab Rosa. Ya sudah ini biar ibu saja yang masak untuk makan malam kamu temanilah suami kamu, suruh dia istirahat terus buatkan dia minum, titah ibunya yang langsung dilaksanakan oleh Dira. Dira bukan anak yang manja karena kedua orang tuanya dari keluarga sederhana, sudah terbiasa bagi Dira dalam kesehariannya membantu ibunya memasak membuatkan kopi buat ayahnya dan itu sudah cukup membantunya menjadi seorang istri karena Dira juga harus menyiapkan makan, membuatkan minum untuk suaminya. Duh terpaksa nih aku tidur satu kamar sama dia kalau enggak bakal dosa kata ibu, gumam Dira dengan berjalan ke ruang depan di mana suaminya berada. Dira jadi bingung mau memanggil suaminya apa.
Gak mungkin kan Dira memanggil namanya saja secara umur Yogi jauh lebih tua darinya, terlebih lagi laki-laki itu adalah suaminya. Kak, kalau kakak capek istirahat saja di kamar, ujar Dira yang akhirnya memanggil Yogi dengan sebutan Kak. Sedangkan Yogi yang sedang serius dengan ponselnya langsung mengangkat kepalanya ketika ada yang memanggilnya Kak. Kak, ulang Yogi dengan mengernyitkan alisnya. Memangnya aku ini kakak kamu apa? Ujar Yogi yang kurang nyaman dengan Dira yang memanggilnya kakak. Jadi kesannya Yogi seperti kakaknya Dira bukan suaminya. Maaf, lalu aku harus memanggil apa? Tanya Dira. Terserah asal jangan kakak. Kesannya kamu itu udah kayak adikku aja, jawab Yogi. Kalau Dira panggil nama aja kan gak sopan, gimana kalau Dira panggil Mas aja, ujar Dira sedangkan Yogi 19. Nampak berpikir. Memem tidak buruk juga, balas Yogi yang setuju dipanggil Mas oleh Dira. Ya udah Mas Yogi, kalau cepet istirahat saja dulu di kamar, ujar Dira sedangkan Yogi malah berdebar-debar kala Dira memanggilnya Mas. Duh, aku kok jadi aneh gini sih sekarang, masak hanya karena Dira memanggilku Mas, aku sampai bergetar, gumam Yogi dalam hati. Iya, aku capek nih dan gerah mau mandi, jawab Yogi. Dira segera membawa Yogi ke kamarnya. Di sana Yogi bisa beristirahat ataupun sekedar membersihkan badannya. Yogi memasuki kamar Dira untuk yang kedua kalinya. Yogi jadi teringat tentang kejadian waktu itu, lebih tepatnya saat handuk Dira tak sengaja melorot sehingga Yogi bisa melihat pemandangan yang sangat indah walaupun hanya sekilas. Entahlah, bayangan tubuh Dira selalu saja terngiang-ngiang di pikirannya, bahkan kemarin Yogi masturbasi dengan membayangkan tubuh indah Dira. Kamar Dira sangat sederhana menurut Yogi, kamarnya kecil, ranjangnya juga kecil, muatlah buat tidur berdua walau saling berdekatan. Kamar Dira cukup rapi untuk ukuran perempuan. Mas Yogi bisa membersihkan diri atau beristirahat, ujar Dira sedangkan Yogi hanya menganggukkan kepalanya. Ketika Dira ingin beranjak pergi, refleks Yogi malah menarik tangannya. Mau kemana? Tanya Yogi. Mau ke dapur bikin minum, jawab Dira dengan gugup karena tangannya tiba-tiba ditarik oleh Yogi. Oh, jawab Yogi dengan melepaskan tangan Dira. Jujur saja Yogi gak sengaja, tadi itu hanya gerakan refleks. Halus banget tangannya, sial badanku jadi gerah hanya karena ngebayangin tubuhnya kemarin, gumam Yogi saat Dira susah keluar dari kamarnya. Yogi memutuskan untuk segera mandi karena selain gerah kini tubuhnya juga terasa panas hanya karena teringat tubuh polos Dira. Yogi ingin segera mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Setelah Yogi memasuki kamar mandi, Yogi dibuat tercengang karena di sana hanya ada satu ember serta gayung. Biasanya Yogi kalau di rumahnya kan mandinya pakai shower atau di batub yang airnya bisa diatur mau hangat atau dingin. Nah ini di rumah Dira hanya ada ember dan gayung. Apa-apaan ini, kenapa kamar mandinya gini banget, masak pakai gayung? Pokoknya besok aku mau langsung pulang ajalah, mana betah aku di sini, udah gerah gak ada AC. Mandinya pakai gayung pula, gerutu Yogi, dan dengan terpaksa Yogi mengguyur tubuhnya dengan gayung. Di dapur Dira sedang membuatkan kopi untuk Yogi. Nah gitu sayang, kamu harus melayani suamimu dengan baik. Jangan lupa siapkan juga baju ganti untuk suamimu setiap kali suamimu ingin ganti baju atau sehabis mandi, ujar Rosa yang melihat Dira sedang sibuk membuat kopi. Iya Bu, jawab Dira dengan patuh. Jangan lupa nanti ajak suamimu untuk makan malam bersama, peringat Rosa. 20. Iya Bu, nanti Dira ajak Mas Yogi buat makan malam bersama, jawab Dira sedangkan Rosa hanya tersenyum. Setelah membuatkan kopi, Dira langsung kembali ke dalam kamarnya. Dira menaruh secangkir kopi itu di atas nakas. Apa ya aku harus siapin baju gantinya? Apa tidak apa-apa aku membuka kopernya, gumam Dira yang bertanya-tanya dalam hati. Dira memberanikan diri untuk membuka koper milik suaminya karena ibunya tadi berpesan supaya dirinya menyiapkan baju ganti untuk suaminya. Rasanya Dira seperti mimpi karena mendadak sudah bersuami.
Dira mengambil baju yang sekiranya cocok dikenakan oleh suaminya. Setelah selesai Dira langsung menutup kembali koper Yogi. Jujur saja Dira takut akan dimarahi karena sudah lancang membuka koper milik suaminya. "Kamu ngapain?" tanya Yogi yang melihat Dira seperti habis menyentuh kopernya. Yogi keluar dari kamar mandi hanya menggunakan selembar handuk sehingga terpampanglah perutnya yang kotak-kotak serta lengannya yang berotot. Sedangkan Dira malah berteriak kala melihat Yogi hanya mengenakan selembar handuk. Jujur saja Dira mana pernah melihat laki-laki bertelanjang dada. "Ah!" teriak Dira sedangkan Yogi langsung membungkam mulut Dira yang berteriak dengan tangannya. Yogi berharap tidak ada yang mendengar suara teriakan Dira karena Yogi dengan sigap langsung membekapnya. Yogi takut saja jika dikira ngapa-ngapain Dira karena Dira yang berteriak. "SSSTTT kamu apa-apaan sih pakai berteriak segala? Nanti dikiranya aku apa-apain kamu lagi," ujar Yogi. Kini posisi mereka berdua sangat dekat sehingga membuat jantung Dira berdetak lebih cepat. Maaf abis kamu sih malah cuma pakai handuk aja, lain kali pakai bajunya di dalam kamar mandi aja," balas Dira saat Yogi sudah menurunkan tangannya dari mulutnya. "Aku gak terbiasa membawa baju ganti ke kamar mandi, dan kamu harus terbiasa dengan itu, mengerti?" ujar Yogi. "Mengerti mas," jawab Dira dengan gugup. Dira gak berani melihat Yogi yang hanya mengenakan selembar handuk dan kini malah wajah Dira yang terlihat memerah karena malu. Jujur saja Dira cukup tahu hubungan intim karena teman-temannya sering membicarakan hal seperti itu. Jadi Dira cukup tahu, maklum Dira anak remaja yang biasanya masih labil dan selalu penasaran apalagi masalah yang berbau intim tapi Dira cukup membicarakannya aja dengan teman-temannya. Dira sama sekali belum pernah melakukannya. Jangankan melakukannya pacaran saja gak pernah. Ibu dan bapaknya selalu berpesan Sulaya fokus belajar dan jangan pacaran dulu. Rudy dan Rosa takut jika Dira akan terjerumus pergaulan bebas. Tahu sendiri seperti apa pergaulan anak remaja zaman sekarang. "Kamu nagapain pegang-pegang koper aku?" tanya Yogi yang tidak suka barang-barangnya disentuh oleh orang lain. Tapi entah kenapa dengan Dira Yogi tidak merasa keberatan. Maaf mas kalau Dira sudah lancang. Dira cuma mau mengambilkan baju ganti buat mas Yogi," jawab Dira dengan memberikan baju ganti kepada Yogi dan Yogi pun segera menerimanya. "Oke gak apa-apa, terus dalemannya mana?" tanya Yogi karena Dira tidak mengambilkan daleman Yogi juga, sedangkan Dira malah membelalakan matanya kala Yogi menanyakan dalamannya. "Mas Yogi ambil sendiri aja ya, Dira gak biasa pegang daleman laki-laki," jawab Dira yang memang tidak pernah memegang daleman seorang laki-laki. 21. "Sekarang kamu itu sudah bersuami dan aku minta biasakanlah. Ayo ambilin daleman aku," titah Yogi dan dengan terpaksa Dira mengambilkannya. Setelah Dira mengambilkannya Dira langsung memberikan benda itu kepada Yogi. "Nah gitu dong," jawab Yogi yang ingin membuka handuknya. Melihat itu Dira langsung membalikkan badannya. "Ih mas kamu kan bisa pakainya di dalam kamar mandi aja," ujar Dira yang merasa tikehut karena Yogi gak ada malu-malunya pakai baju di depannya. Untung saja Dira segera berbalik jadi tidak melihatnya. "Duh mas Yogi apa-apaan sih menodai mata suciku saja," gumam Dira dalam hati dengan kesal. "Aku kan sudah bilang tadi, kamu itu sudah punya suami jadi biaskanlah hal itu," peringat Yogi lagi sedangkan Dira terlihat hanya menganggukkan kepalanya. "Oh iya besok aku ingin pulang. Jujur saja aku gak betah lama-lama di sini. Di sini gerah gak ada AC, kamar mandi juga adanya cuma ember dan gayung. Aku bingung gimana cara mandinya," ujar Yogi yang secara tidak langsung mengajak Dira pindah ke rumahnya. Dira memaklumi jika suaminya kurang nyaman berada di rumahnya, karena suaminya itu dari keluarga kaya tidak seperti dirinya. "Apa Dira mesti ikut?" tanya Dira ragu-ragu pasalnya suaminya tidak mengajaknya. Tadi suaminya cuma bilang mau pulang karena tidak betah di rumahnya dan suaminya tidak ada mengajaknya. "Ya iyalah kamu kan istriku jadi kemanapun aku tinggal kamu harus ikut, kenapa? Kamu keberatan?"
Tanya Yogi. Enggak kok mas, iya Dira ikut mas Yogi, nanti Dira kemasin barang-barang Dira yang mau dibawa, jawab Dira yang masih membelakangi suaminya.